Real Madrid berhasil membawa pulang trofi Liga Champions usai mengalahkan Borussia Dortmund di pertandingan final. Skor akhir pertandingan adalah 2-0 untuk kemenangan Los Blancos. Real Madrid harus bersusah payah untuk mengalahkan Borussia Dortmund di Stadion Wembley. Namun seperti biasa, mereka berhasil menemukan celah untuk menang di final Liga Champions. Real Madrid dibuat kerepotan oleh Borussia Dortmund di final Liga Champions, tetapi mereka mampu mengatasi tekanan dan memenangkan pertandingan di babak kedua berkat gol dari Dani Carvajal dan Vinicius Junior. Bagaimana cara Carlo Ancelotti membawa timnya bangkit di babak kedua dan berhasil meruntuhkan semangat pemain Dortmund? Simak penjelasannya sebagai berikut. Dominasi Dortmund diredam oleh Thibaut Courtois. Dortmund mendominasi babak pertama di Wembley, tetapi tidak bisa menaklukkan Thibaut Courtois yang tampil hebat di laga ini. Dortmund seharusnya bisa unggul pada menit ke-21 ketika Mats Hummels memberikan umpan terobosan kepada Karim Adeyemi. Mengecoh Courtois, tetapi tembakannya melebar dan diblok oleh Carvajal. Tekanan terus berlanjut dari BVB, dan setelah setengah jam pertandingan di Wembley, Dortmund hanya mampu menguasai 30% penguasaan bola, tetapi telah melakukan 7 tembakan berbanding 2 tembakan dari Madrid. Pasukan Ancelotti bisa dikatakan beruntung di babak pertama. Anak asuh Edin Terzic menghasilkan ekspektasi gol sebesar 1,68 di babak pertama. Itu adalah yang terbesar oleh sebuah tim di babak pertama final Liga Champions yang pernah tercatat sejak 2013-2014. Selain itu, Madrid menjadi tim pertama yang gagal melepaskan tembakan tepat sasaran dalam 45 menit pertama di final Liga Champions, sejak terakhir kali dilakukan oleh Tottenham saat melawan Liverpool pada 2019. 2 tembakan mereka adalah yang paling sedikit yang dicatatkan Los Blancos di babak pertama pertandingan di semua kompetisi musim ini. Mental dan pengalaman Real Madrid berbicara. Babak pertama memang dikuasai oleh Dortmund, namun Real Madrid berhasil tampil lebih baik di babak kedua. Diawali dengan Toni Kroos yang nyaris membuka keunggulan Madrid lewat tendangan bebas, namun digagalkan oleh penyelamatan Kobel. Toni Kroos di laga ini membuktikan diri sebagai salah satu pemberi assist terbaik di dunia. Meski tak lagi muda, namun pengalamannya memberikan keuntungan bagi Madrid. Pada menit ke-74, sundulan Carvajal memanfaatkan umpan sepak pojok Toni Kroos membawa Real Madrid unggul. Dan meskipun Jude Bellingham tidak mencetak gol di laga ini, ia menjadi gelandang bertahan yang didorong untuk menjadi false nine untuk Real Madrid. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang ia nikmati, tetapi itu yang dibutuhkan klub saat laga ini. Gol kedua Madrid tercipta setelah Ian Maatsen kehilangan bola dan direbut oleh Bellingham, yang kemudian memberikan umpan kepada Vinicius untuk gol kedua Real Madrid. Dortmund sempat mendapatkan harapan lewat gol sundulan dari Füllkrug, namun dianulir karena offside. Di babak kedua kita bisa melihat bagaimana pengalaman dan mental juara sangat berperan dalam kemenangan Real Madrid. Kunci kemenangan skuad Carlo Ancelotti, ego dan sejarah. Berbicara soal pengalaman dan mental juara, lebih jauh Carlo Ancelotti mengatakan bahwa kunci sukses timnya meraih juara Liga Champions adalah karena para pemain tidak memiliki ego yang besar, dan dikombinasikan dengan sejarah panjang Real Madrid di kompetisi tersebut. Los Blancos berhasil mengangkat trofi untuk ke-15 kalinya, lebih banyak dari klub lain manapun dalam sejarah. Ancelotti mengakui bahwa Dortmund bermain lebih baik di babak pertama, dan timnya bermain lebih baik di babak kedua. Tapi final memang selalu seperti ini. Pelatih asal Italia ini sekarang telah memenangkan Liga Champions sebanyak 5 kali dalam karirnya. 3 diantaranya ia raih bersama Real Madrid, yang telah memenangkan gelar tersebut sebanyak 6 kali dalam 1 dekade terakhir. Ancelotti menyebutkan bahwa sejarah dan tradisi klub, kualitas pemain, serta bekerja bersama tanpa masalah dengan suasana antara pemain yang bagus, semuanya juga menjadi kunci kemenangan mereka. Usai pertandingan, ia pun berterima kasih kepada klub dan para pemain. Tidak ada ego yang besar, mereka semua menurutnya sangat rendah hati dan tidak sulit untuk mengatur skuad musim ini. Ancelotti juga menegaskan bahwa dirinya masih memiliki gairah untuk pekerjaan tersebut dan rasa hausnya akan kesuksesan belum terpuaskan. 2 trofi Real Madrid dan derita Borussia Dortmund. Madrid mengakhiri pertandingan dengan koleksi trofi Liga Champions mereka.
Mereka tidak terkalahkan sepanjang musim di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka dengan 13 pertandingan, 9 kemenangan, dan 4 hasil imbang. Madrid menjadi tim Spanyol kedua yang memenangkan trofi tanpa kalah dalam satu musim, menyamai rekor Barcelona pada musim 2005-2006. Kemenangan ini melengkapi pencapaian double musim ini, juara La Liga dan juga Liga Champions untuk pasukan Carlo Ancelotti, dan juga mengucapkan selamat tinggal kepada Toni Kroos dalam pertandingan klub terakhirnya sebelum pensiun. Dia menandai momen ini dengan memberikan assist untuk gol pembuka. Bagi Dortmund, ini adalah penderitaan lain di Wembley. Setelah dikalahkan oleh Bayern Munchen di Wembley 11 tahun sebelumnya, mereka bisa bangga dengan usaha mereka, tetapi pada akhirnya, seperti banyak tim lainnya sebelum mereka menyerah pada kekuatan Real Madrid, sang raja Liga Champions. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.